Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Harun dengan NIM 5514230049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yaitu perancangan bangunan bentang lebar dengan fungsi Cinema Center. Perkembangan budaya visual dan perfilman di Indonesia dalam 2 dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi produksi film, komunitas kreatif, hingga festival dan juga ruang apresiasi. Namun, perkembangan tersebut belum merata di seluruh wilayah, khususnya di kota-kota menengah seperti Gorontalo. Hingga saat ini, ruang perfilman di Gorontalo masih didominasi oleh bioskop komersial dengan fungsi tunggal sebagai tempat menonton, tanpa adanya dukungan ruang edukasi, diskusi, produksi dan juga apresiasi film sebagai bagian dari budaya visual yang lebih luas. Adapun lokasi strategis yang mendukung perancangan Cinema Center ini yaitu berada di Jalan Toto Tengah, Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bandung Lango, Provinsi Gorontalo. Lokasi ini termasuk strategis karena dekat dengan selain mudah diakses, dekat dengan pusat kota, dekat juga dengan area pendidikan seperti kampus dan juga beberapa sekolah. Selanjutnya yaitu konsep dari Cinema Center ini yaitu tidak hanya memiliki fungsi tunggal sebagai bioskop komersial, namun memiliki ruang-ruang eh, yang ruang-ruang penunjang yang lain yang sangat penting, yaitu seperti plaza terbuka, studio kreatif, ruang diskusi, dan juga mini teater. Plaza terbuka berfungsi sebagai ruang transisi dan ruang publik utama yang menghubungkan bangunan dengan kawasan di sekitarnya. Plaza menjadi tempat berkumpul informal, ruang acara, ruang luar ruang, serta titik temu yang dapat diakses tanpa harus masuk ke dalam bangunan utama. Studio kreatif berfungsi sebagai ruang produksi dan juga eksperimen visual yang meliputi kegiatan pembuatan film pendek, fotografi, animasi, hingga konten digital. Ruang ini menjadi tempat berlangsungnya proses kreatif sebelum karya dipresentasikan kepada publik. Ruang diskusi film berfungsi sebagai tempat refleksi dan juga pertukaran gagasan setelah aktivitas menonton. Ruang ini memungkinkan terjadinya dialog antara penonton, pembuat film, akademisi, dan juga komunitas. Sehingga film tidak berhenti sebagai konsumsi visual, tetapi eh, juga menjadi medium pembelajaran dan juga kritik. Selanjutnya yaitu mini teater berfungsi sebagai ruang pemutaran skala kecil untuk film alternatif, film lokal, diskusi tematik, dan pemutaran komunitas. Skala ruang yang lebih intim memungkinkan interaksi langsung antara penonton dan juga pembuat film. Selanjutnya yaitu analisis site. Site ini memiliki luas yaitu 30.412,47 meter persegi. Selanjutnya di sini terdapat batas-batas site. Selanjutnya yaitu untuk analisis klimatologi, iklim umumnya yaitu tropis dengan suhu rata-rata 21 sampai 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 sampai 95%. Selanjutnya yaitu eh, aksesibilitas dan juga kebisingan. Untuk aksesibilitas saat ini tidak sulit dijangkau karena berada di tengah-tengah antara pusat kota dan juga kabupaten. Di sini ada 2 jalan untuk menuju site eh, yang tertanda warna merah dan juga warna coklat. Yang tertanda warna merah merupakan yang berasal jalan yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya yaitu untuk kebisingan ada 2 area yang memiliki tingkat dua tingkat kebisingan yang berbeda pada site ini, yaitu pada sisi barat site memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena berdekatan dengan area permukiman, dan untuk area depan site memiliki tingkat kebisingan yang sedang karena eh, sumber suara hanya berasal dari kendaraan.
Selanjutnya yaitu orientasi matahari. Untuk siang rata-rata kurang lebih 12 jam per hari sepanjang tahun. Matahari siang hampir tegak lurus. Paparan paling kuat eh, dari timur pada waktu pagi dan dari barat pada waktu sore. Eh, Orientasi panjang bangunan sebaiknya dibuat tidak menghadap barat dan juga timur. Selanjutnya yaitu masuk ke zoning pada bangunan ini. Pada bangunan ini terdapat ruang utama yaitu studio. Ada dua jenis studio, yaitu studio reguler dan juga studio VIP. Di sini terdapat tiga studio reguler dan juga tiga studio VIP. Dan seperti konsep desain yang saya jelaskan tadi, eh, di bangunan ini memiliki ruang penunjang yang sangat penting, yaitu seperti mini teater, ruang komunitas, eh, dan juga ruang ruang diskusi. Selanjutnya, terdapat juga ruang servis seperti ruang teknisi, toilet, dan juga musola, dan juga ruang-ruang pengelola seperti ruang privat, ruang staff, dan juga ruang ruang meeting. Selanjutnya berikut merupakan denah dari bangunan ini dan juga tampak depan dari bangunan. Bangunan ini menghadap ke sisi selatan side dan juga di sini terdapat tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan dari bangunan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, bentuk dari bangunan ini. Bangunan ini eh, memiliki bentuk atap yang bergelombang yang dimana menunjukkan arsitektur masa kini yang tidak terlalu terikat pada bentuk tradisional yang mencerminkan arsitektur kontemporer dan dengan menggunakan struktur space frame. Dan pada fasad dari bangunan ini yaitu terdapat eh, vokal yang menjadi vokal point yang berupa yang pada bagian depan bangunan ini terdapat focal point dengan eh, material kayu dan untuk bagian studionya, pada studio ini dilengkapi dengan panel akustik kayu untuk menyerap gema dan juga pantulan suara yang menciptakan lingkungan audio yang jernih, imersif, dan juga merata. Selanjutnya, terdapat ruang publik yang dapat digunakan untuk tempat berkumpul informal, ruang acara luar ruang, serta titik temu yang dapat diakses tanpa harus masuk ke dalam bangunan utama. Selanjutnya yaitu eh, view eksterior dan juga interior dari bangunan ini. Di sini terlihat tampak bagian depan dari bangunan ini dan juga ada plaza terbuka dan untuk interiornya terdapat concession dan juga studio studio dari Cinema Center ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.